Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pradana Harimulya. Saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi pemasaran terpadu. Pada materi ini, definisi komunikasi pemasaran terpadu ialah komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Maksudnya adalah, walaupun elemen komunikasi pemasaran yang digunakan berbeda-beda dalam meraih konsumen, namun semua itu harus dapat dikoordinasi dengan cara yang tepat oleh berbagai organisasi dan agensi yang bekerja pada elemen-elemen yang berbeda tersebut. Komunikasi yang berintegrasi. Komunikasi di sini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan brand awareness atau pencitraan produk yang baik saja, namun juga harus dapat menimbulkan hasil penjualan yang terbaik. 2. Filosofi dalam perspektif pemasaran dan komunikasi. Perspektif komunikasi. Dalam praktiknya, IMC tidak jauh berbeda dengan hubungan personal. Memilih suatu brand sama halnya dengan memilih teman ketika kita mempunyai banyak pilihan yang harus dipertimbangkan. Terkadang, kita lebih memilih berteman dengan orang yang biasa-biasa saja tapi pengertian dibandingkan dengan orang yang populer tapi egois. Sama halnya IMJ. Dari perspektif komunikasi, kadang pilihan kita terhadap suatu brand tergantung dari apa yang kita dikomunikasikan kepada kita. Misalnya, kita memilih Bank X karena tagline-nya berbunyi melayani dengan senyum, disertai dengan pelayanan dari teller yang benar-benar ramah dan murah senyum. Perspektif pemasaran. Untuk mengerti IMC, kita harus memahami pengertian dasar dan pemasaran, karena fungsi IMC sendiri berada di bawah payung pemasaran. Seperti halnya pemasaran, IMC sendiri merupakan konsep sekaligus proses dalam konsep. IMC merupakan customer dan brand equity, sedangkan dalam prosesnya memanage hubungan jangka panjang dengan customer. Konsep dasar pemasaran terpadu. 1. Direct marketing. Direct marketing merupakan salah satu fungsi IMC yang terdiri dari front end, back end approach. Front end menyusun harapan-harapan yang dari konsumen yang mencakup the offer atau yakni segala sesuatu yang nyata maupun tidak dijanjikan oleh perusahaan guna mencapai perilaku customer yang diinginkan perusahaan. Misalnya, penawaran harga khusus, garansi, dan lain-lain. The database merupakan data customer yang menggunakan data itu untuk penawaran selanjutnya. Misalnya, membuat toll free line untuk layanan customer. Sedangkan back-end berusaha mempertemukan harapan konsumen dengan produk, mencakup fulfillment atau yakni membuat produk atau informasi yang diminta oleh konsumen cocok, efektif, dan tepat waktu. Sales promotion. Sales promotion istilah disingkat dari penawaran nilai tambah yang dirancang untuk menggerak dan mempercepat respons dari customer. Contoh dari nilai tambahan itu sendiri adalah kesempatan untuk meningkatkan hadiah, potongan harga, atau seperti diskon 20%, share 50%, dan sebagainya. Produk ekstra seperti isi teh kotak 30% lebih banyak, sampel gratis, dan premium. Misalnya, beli Rinso dapat piring cantik. 3. Public relation atau marketing public relation. PR dalam konsep IMC melakukan pekerjaan yang sangat luas dan beragam. Tidak hanya bertugas men-track opini publik saja, tetapi juga bertugas memanage corporate brand dan menjaga reputasinya. 4. Personal selling.
Personal selling adalah komunikasi dua arah di mana seseorang penjual menjelaskan fitur dari suatu brand untuk kepentingan pembeli. Dalam personal selling dilibatkan komunikasi yang sifatnya tatap muka dan kegiatannya pada sekarang saat ini terfokus pada pemecahan masalah dan penciptaan nilai bagi customer atau lebih dikenal sebagai partnership. Dimensi dari partnership ini adalah seorang salesperson harus memahami customer yang baik. 5. Advertising. Advertising merupakan suatu bentuk dari presentasi non-personal dan promosi dari suatu ide, barang, atau jasa yang tidak gratis atau berbayar dan dilakukan oleh sponsor perusahaan yang teridentifikasi. Karakteristik dari iklan sendiri, publicity merupakan salah satu jasa yang disediakan oleh public relation firm atau maupun advertising agency. Publicity timbul untuk membantu menangkap perhatian publik dan membedakan tiap-tiap perusahaan tersebut dari perusahaan publik dan membedakan tiap-tiap perusahaan tersebut dari perusahaan lain yang menjadikan saingannya. Publicity dalam MPR berarti memperoleh penyebutan nama merek di media massa dalam cara-cara yang berbeda. 7. Event atau sponsorship. Event marketing adalah situasi yang signifikan atau peristiwa promosional yang mempunyai fokus utama untuk menangkap perhatian dan melibatkan customer dalam event tersebut. Perusahaan dan organisasi non-profit menggunakan event dengan berbagai alasan, yaitu untuk melibatkan sasaran khalayak, untuk mengasosiasikan sebuah brand dengan aktivitas gaya hidup ataupun orang-orang tertentu, untuk meraih sasaran khalayak yang sulit dijangkau, untuk meningkatkan brand awareness, dan untuk menyediakan platform yang baik bagi brand publicity. 8. Interactive marketing. Interactive marketing di sini lebih tertuju kepada bagaimana suatu perusahaan mampu atau tidak berkomunikasi dengan customer atau mampu memberikan solusi yang baik yang terkait dengan penggunaan produk. Dalam hal ini, interactive marketing juga terkait dengan customer relationship management. Demikian penjelasan materi tentang komunikasi pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.